Halo sahabatnya, selamat datang di dalam pembahasan satu perusahaan yang direquest oleh teman-teman kita. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbajaan. Mereka ini bisa dibilang seorang ahli baja. Mereka bukanlah seorang produsen baja yang mentah, tapi mereka mengubah baja itu menjadi berbagai-bagai produk-produk lainnya. Bisa diistilahkan sebagai kalau di dalam dunia tekstil, itu mereka memproduksi baju. Mereka nggak memproduksi kapas, nggak memproduksi polister, tapi mereka memproduksi baju yang nantinya akan langsung dipakai oleh para konsumen, end user. Langsung saja kita bahas perusahaan yang satu ini, namanya Arka Jayanti Persada Tbk. Dengan kode emiten ARKA atau kita panggil aja Arka. Harganya gocap sekarang. Bagaimana kinerjanya? Biasanya sih buruk sih kalau untuk perusahaan yang seperti ini, karena harganya udah gocap turun, udah mentok ke bawah untuk yang papan pengembangan dan papan utama. Langsung saja kita lihat dari beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih beritanya sih aman-aman aja, dapat kontrak dari Hyundai. Lalu mereka juga ada diversifikasi selain pembuatan karoseri dump truck ya. Karoseri itu bagian-bagian daripada kendaraan seperti bak dalam truk yang besar itu buat tampung barang, itu biasanya dibikin oleh mereka juga. Sekarang kita akan melihat sejarah tentang perusahaannya. Mereka didirikan pada tahun 2000, jadi bisa dibilang umur yang sudah cukup matang untuk sebuah perusahaan. Apa aja yang mereka lakukan? Bisnisnya pembuatan komponen dan komponen ya, diulang-ulang ya. Lalu konstruksi baja, pabrikan peralatan transportasi, minyak gas, proyek telekomunikasi pun juga ada ya. Menarik, cukup lengkap. Lalu pekerjaan mereka itu seperti yang kita bisa lihat ya. Mereka membuat berbagai bagian-bagian daripada hidrolik, dump truck juga ada, besi, perumahan juga ada ya, konstruksi ya. Nah, itulah sekilas tentang mereka sih. Memang bisnis utama mereka bergerak di bidang karoseri. Nanti kalau kita mau lihat lebih jelasnya, lebih akurat faktanya, bisa kita lihat di bagian laporan keuangan. Untuk sementara prospeknya bergerak di bidang konstruksi, perbajaan, bisa dikatakan standar-standar aja ya, tergantung bagaimanakah daya saing mereka di pasar. Karena kita tahu sendiri pasar ini kan biasanya pesaingnya itu cukup berat tuh, seperti dari China juga. China itu bisa memproduksi barang yang standar ataupun ya standar gitu, tapi dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Tergantung bagaimanakah pemerintah melindungi para pemain di negerinya sendiri. Mereka bisa menerapkan cukai atau pajak yang biaya impor yang lebih mahal, biar harga daripada impor itu lebih mahal daripada barang yang diproduksi dalam negeri. Nah, itu kembali lagi ke dalam pemerintah sih. Dan pastinya pemerintah pasti mau yang terbaik bagi para rakyatnya, para masyarakatnya. Sekarang kita akan lihat pemegang saham, di mana porsi publiknya itu 45%, masih di bawah 50%, jadi masih aman. Lalu ada Arka Tantro Prima, dia memegang 44%. Kita coba lihat beritanya sih, aman-aman aja sih. Palingan tentang mereka sering jual, nanti beli lagi saham daripada Arka ini. Memang agak lucu ya, karena ya harganya udah gocap, jadi nggak bisa turun lagi. Sekarang kita akan lihat laporan keuangan daripada Arka ini. Kalau kita lihat di RT bisnis sih mereka mencatatkan laba sih, tapi mungkin karena keuangannya yang nggak sehat, harganya bisa sampai gocap seperti sekarang. Kuartal ketiga kita coba cek dulu. Kita nggak download financial statement lagi ya, tapi kita download yang lebih lengkapnya, laporan keuangannya seperti ini, final. Kita akan lihat satu persatu. Biasanya yang saya lihat itu yang palingan laporan keuangan, lalu penjualan mereka kemana aja. Itu sih yang aku lihat. Sekarang kita coba cek bagaimana kasnya. Kasnya sih cukup tipis ya. Ini dalam rupiah. Kasnya 2,3 miliar. Sedangkan liabilitas yang jangka pendeknya gede kayaknya, 157 miliar. Jadi bisa dibilang kasnya sangat tipis ya, cuman 1,5%. Jadi agak berbahaya sih keuangan Arka ini, karena mereka bisa dituntut sampai mereka nggak bisa bayar kena PKPU, nanti juga bisa pilot nanti.
Kita coba lihat pendapatannya, lalu ada dikurangi beban dan lain-lain, sampai akhirnya laba neto tahun berjalan itu 10M ya. Jadi bisa dibilang bahwa operating profit marginnya 2%, karena lebih gede dari pendapatan bunganya sih. Pendapatan bunganya 6,9 miliar. Gede, karena beban-beban dari pendapatan operatingnya cukup berat sehingga tergerus marginnya cuma 2,8%. Net profit marginnya 7%. Jadi belum double digit sih, jadi kurang menarik. ROE-nya 13%. Ini cukup bagus. Tapi sayang sekali karena marginnya tipis ini, saya takutnya mereka nggak bertahan lama. Jadi kalau misalnya penjualan hari ini, tahun ini 145 miliar, siapa tahu tahun depan itu penjualannya menurun, misalnya sampai 50M. Dengan margin setipis itu, mereka bisa aja mengalami kerugian karena beban-beban penjualan yang meningkat. Oke, kita sudah melihat tentang PER-nya. PER-nya tadi 7,2 ya, cukup bagus. Cuman marginnya agak tipis, jadi saya kurang suka. Kita sekarang lihat apa yang menjadi sumber pendapatan daripada Arka ini. Kita akan lihat satu persatu. Ada penjualan. Nah, ini penjualannya. Mereka menjual konstruksi baja, komponen, dan body dam. Yang paling banyak itu datang dari konstruksi baja, di mana pelanggannya itu ada Hino Motor Sales Indonesia, lalu ada MPK Balikpapan Jo, lalu Komatsu juga ada. Ini semuanya kendaraan berat sih, seperti untuk logistik yang mengangkut kontainer, dan juga Komatsu itu untuk kendaraan berat seperti ekskavator. Oke, palingan gitu aja sih pendapatan mereka. Apa ini? Ada leasing juga mereka. Oke. Jadi untuk Arka ini memang kalau kita lihat di sini dari pendapatannya sebelah bawah sini kali. Ini pendapatan neto. Lebih gede dari pendapatan bunganya sih. Kita coba lihat pendapatan bunganya itu datang dari mana. Bunga. Piutang berrelasi. Oke, jadi piutang mereka ada bunga juga. Baik, jadi ya gitu aja sih tentang Arka, pendapatannya dan lain-lain. Selanjutnya kita akan cek di sisi transaksi harinya. Udah ketutup ya, jadi kita nggak bisa lihat lagi sih. Tapi inilah pergerakan sahamnya. Pernah mencapai harga 2000-an, tapi sekarang udah harga Rp50. Ya, bisa dikatakan bahwa Arka ini harus meningkatkan keuangannya. Pendapatannya, marginnya juga masih tipis, jadi bakalan agak sulit sih. Jadi saya kurang sarankan kalau teman-teman mau masuk Arka sekarang. Kalau mau referensi lain, perusahaan yang bergerak di bidang perbajaan yang lebih menarik, sepertinya nggak ada ya di dalam watchlist premium saya. Nggak ada perusahaan yang bergerak di bidang baja. Tapi kalau bergerak di bidang logistik yang membutuhkan perbajaan itu ada SMDR ya. Dan juga ada kendaraan berat seperti perusahaan batubara. Tapi nggak ada yang benar-benar bergerak di bidang pembuatan produk baja. Jadi silakan dipilih aja di watchlist premium. Jadi gitu aja pembahasan tentang Arka, perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan alat-alat berat seperti dump truck, salah satu bagiannya, yang mengalami keuangan yang masih cukup mencekik. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.